Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Heta Olivia dengan NIM 210211129 Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya Nursilmi Sumira dengan NIM 210211130 dari Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penalaran dalam logika. Oke, happy learning guys. Tujuan pembahasan. Untuk yang pertama, mengetahui dan memahami arti penalaran dalam logika. Yang kedua, mengetahui dan memahami pandangan para ahli mengenai penalaran dalam logika. Dan poin terakhir, mengetahui dan memahami jenis-jenis penalaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti. Apa itu penalaran? Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan dasar logika sebagai sebuah alat penarik kesimpulan pada suatu fakta yang ada. Dan apa itu logika? Logika merupakan suatu proses berpikir untuk mencapai sebuah kebenaran yang rasional. Logika menggunakan akal pikiran sebagai transportasi mencapai kehendak tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat penalaran menurut para ahli. Ada yang menurut Sulter dan Peirce. Ada juga menurut Surya Sumantri. Oke. Kalian bisa mempelajarinya sendiri dan juga bisa dibaca ya untuk menurut para ahlinya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Jenis-jenis penalaran. Jadi untuk penalaran sendiri mempunyai dua jenis, yaitu penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Untuk penalaran induktif sendiri mempunyai tiga bentuk. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga ada kausal. Fakta pertama, bunga mawar terlihat cantik dan baunya harum. Sedangkan fakta kedua, bunga melati, bunga yang cantik dan baunya harum. Jadi dari dua fakta tersebut kita dapat menyimpulkan secara generalisasi bahwasannya semua bunga cantik berbau harum. Pernyataan semua bunga cantik berbau harum hanya memiliki tingkat kebenaran yang masih mungkin. Karena kebenarannya pun juga belum diselidiki. Contoh, kesalahan. Bunga bangkai juga cantik, namun baunya tidak harum. Selanjutnya, analogi adalah cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat sama. Analogi memiliki 4 fungsi, yakni 1. Membandingkan beberapa orang yang memiliki kesamaan sifat. Kedua, meramaikan kesamaan. Yang ketiga, menyingkapkan kekeliruan. Yang keempat, mengklasifikasi. Contoh, jangan kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri. Namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih banyak yang belum kita ketahui di luar sana. Selanjutnya, kausal. Kausal adalah penalaran yang didapat dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran hubungan kausal masih terdiri dari 3 macam lagi. Yang pertama, sebab akibat. Andi tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motor, sehingga menjadikan ia mengalami kecelakaan. Yang kedua, akibat sebab. Perut Ani sakit karena tadi pagi ia tidak sarapan. Untuk yang ketiga, ada akibat-akibat. Pak guru yang mengajar sejarah tidak berangkat ke sekolah, sehingga nanti pelajaran sejarah akan kosong. Yang kedua, di sini kita berlanjut ke penalaran selanjutnya, yaitu penalaran deduktif.
adalah suatu penalaran yang bermula dari peristiwa umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya, dan menghasilkan kesimpulan baru yang bersifat lebih khusus. Bentuk sederhana dari penalaran adalah silogisme, yaitu proses penalaran di mana dari dua pernyataan ditarik dalam satu pernyataan baru yang disebut konklusi. Di sini kita dapat melihat contohnya. Premis pertama yaitu jika matahari terik, maka jemuran akan kering. Premis yang kedua, sekarang jemuran kering. Maka kesimpulan atau konklusi yang kita dapat, maka matahari terik. Oke, di sini kita menuju poin terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, yang dimaksud dengan penalaran adalah suatu cara seseorang menggunakan kemampuan menalarnya dalam menarik kesimpulan sebelum orang tersebut mengemukakan pendapat kepada orang lain. That's all for us. Thank you for your nice attention. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.